Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melimpahkan pada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, melimpahkan kepada kita taufik
untuk mengamalkan ilmu sehingga kita tergolong orang-orang yang beruntung di hari kiamat kelak. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, setiap saat kita berharap rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak berharap pun Allah tetap memberikan rizki kepada kita sekalian. Ketahuilah bahwa rizki Allah Subhanahu wa taala kepada kita berdasarkan satu tinjauan, maka dia terbagi dua. Ada rizki yang terjadi atau yang terdapat pada badan, dan ada rizki yang terdapat di dalam hati. Adapun rizki yang terdapat pada badan, maka ini dirasakan oleh semua manusia, bahkan hewan dan jin. Semua merasakan, namun dengan porsi yang berbeda-beda. Yang dirasakan oleh badan berupa kesehatan, berupa makanan, minuman, pakaian, kendaraan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Itu dirasakan oleh semuanya, cuma dalam porsi yang berbeda-beda. Maka itu bukan sebuah keistimewaan. Orang yang rizkinya banyak bukanlah orang yang dimuliakan Allah, dan sebaliknya orang yang rizkinya dipersempit oleh Allah juga bukan tanda kalau orang itu dimurkai Allah. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, namun rizki yang menjadi patokan cinta dan bencinya Allah kepada hamba adalah rizki yang ada di dalam hati. Itulah rizki yang berupa iman, takwa, tauhid dan semua unsur-unsurnya. Itulah rizki yang dibawa oleh seluruh para nabi. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah katakan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah orang ummi seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka. Tugasnya yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, mensucikan hati mereka. Inilah rizki yang masuk ke dalam hati, mensucikan hati mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Jadi rizki di dalam hati itu adalah berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Rizki yang akan berwujud iman dan takwa. Itulah hakikat rizki. Itulah rizki yang membedakan mana kekasih Allah dan mana musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Itulah rizki yang memisahkan antara manusia, mana yang akan bahagia dan mana yang celaka. Itulah rizki yang membedakan manusia, mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka. Dan yang paling tinggi dari rizki itu adalah Firdausil A'la. Hakikat dari rizki yang terbesar adalah masuk surga, dan surga yang tertinggi adalah Al-Firdausil A'la. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, liyajziyal ladina amanu wa amilus salihat, agar Allah membalas orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim, maka mereka itulah orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah dan rizki yang mulia. Kata ulama, rizki yang mulia itulah surga, dan itulah hakikat rizki. Itulah rizki yang hakiki, itulah rizki yang sebenarnya, itulah rizki yang sejati, rizki yang tidak menipu. Adapun rizki yang lain bisa jadi hanyalah tipuan fata morgana seperti dunia dan seisinya. Kalau kita diberi dunia seisinya, dan tidak ada orang diberi dunia seisinya, maka semua itu lenyap. Dunia seisinya ini fana. Kalaupun belum fana sudah hina, sudah rendah. Di sisi Allah lebih rendah daripada sayap nyamuk. Di sisi Allah lebih hina daripada bangkai kambing cacat. Itulah dunia seisinya yang dikejar manusia. Itulah yang diperebutkan manusia. Itulah yang diimpi-impikan manusia. Itulah yang manusia bersaing dan saling membanggakan di dalamnya. Rizki yang hina dan fana.
tapi mereka ternyata kebanyakan lalai dari rizki yang sesungguhnya, yaitu surga dan Firdausil A'la. Dan Firdausil A'la ini mestinya yang kita cari, inilah yang kita kejar. Nabi memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah. Jika kalian minta, mintalah Al-Firdausil A'la, mintalah surga yang paling tinggi. Jika kalian minta, maka mintalah surga yang paling tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna fil jannati mi'atu darajah." Di surga itu ada 100 tingkatan. Adallahu lil mujahidina, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berjihad. Ini bukan pembatasan, masih ada surga lain. Cuma Rasul bercerita ada 100 tingkat yang Allah siapkan bagi orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Kemudian kata Rasul, setiap derajat, jarak antara derajat yang satunya sebagaimana jarak antara bumi dan langit. Bayangkan berapa tingginya surga. Dan itu belum semua surga. Itu hanya surga yang untuk mujahidin, belum surga untuk siddiqin, belum surga untuk anbiya dan mursalin. Surga sangat tinggi tingkatannya. Dan yang paling tinggi adalah Al-Firdausil A'la. Maka Rasul pernah mengatakan, fa idza sa'altumullah, jika kalian meminta kepada Allah, fasaluhu al-firdaus, maka mintalah kepadanya al-firdaus. Fa innahu a'lal jannah, karena dia adalah surga yang paling tinggi. Wa ausatul jannah, dan surga yang paling tengah. Wa fauqahu arsyur rahman, dan di atas surga Firdaus ini adalah arsy ar-Rahman. Dan Allah di atas arsy. Allah yang paling tinggi. Allahu Akbar wa a'la. Allah yang paling besar dan paling tinggi. Kemudian dari Firdaus itu tafjuru anharul jannah, mengalir, memancar sungai-sungai surga. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Itulah motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau minta jangan tanggung-tanggung, minta surga yang paling tinggi. Kalau meleset ya melesetnya cuma sedikit. Kalau melesetnya banyak pun masih di surga insyaallah. Kalau minta surga yang penting surga, kalau meleset masuk neraka. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah perbedaan cita-cita. Orang itu harga dirinya tergantung cita-citanya. Siapa yang cita-citanya tinggi, harga dirinya tinggi. Siapa yang harga dirinya tinggi, dia hanya berbuat yang tinggi-tinggi, yang penting-penting, yang tidak penting dia abaikan, dia tinggalkan. Maka dari itu Allah katakan di dalam surat Al-Mu'minun, ciri-ciri orang yang akan masuk Firdausil A'la. Coba kita perhatikan. Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang di dalam salatnya khusyuk. Ini syarat pertama. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka orang-orang yang dari perbuatan yang sia-sia berpaling. Perbuatan sia-sia dijauhi, apalagi yang haram. Jadi orang yang akan masuk Firdausil A'la itu bukan orang yang suka makan haram, bukan suka melihat yang haram, bukan suka mendengar yang haram, bukan suka berucap yang haram. Yang sia-sia saja ditinggalkan, ini tingkatan sangat tinggi. Yang tidak berguna saja ditinggalkan, apalagi yang haram. Ini kayaknya yang paling sulit ini syarat ini. Syarat pertama khusyuk. Khusyuk juga tidak mudah. Banyak orang sholat tapi tidak banyak orang yang bisa khusyuk. Maka milikilah syarat-syarat ini. Khusyuk dalam sholat, berpaling dari perkara yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Kemudian walladzina hum lizzakati fa'ilun, mereka orang-orang yang terhadap zakat melakukan. Ini khusus yang punya duit, khusus orang yang hartanya mencapai nisab dan haul, mereka menunaikan zakat. Kalau enggak punya duit enggak masalah, syarat ketiga diabaikan. Kemudian yang keempat, walladzina hum li furujihim hafidun, yaitu mereka orang-orang yang terhadap kemaluan mereka menjaga kemaluan, tidak berzina, tidak liwat, homo, lesbian, tidak pacaran,
karena itu pengantar zina, dan Allah sudah larang wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Tidak berkata-kata yang mengandung rayuan terhadap wanita yang tidak sah, jauh dari pengantar-pengantar zina. Itulah orang-orang yang calon penghuni Firdausil A'la. Mereka menjaga kemaluan, menjaga kehormatan. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka, au ma malakat aymanuhum, atau budak-budak yang dimiliki oleh mereka. Ini ketika ada budak. Kemudian kata Allah, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Maka siapa yang mencari di balik itu, maka itulah orang yang melampaui batas, termasuk di dalamnya orang yang onani, masturbasi, melampaui batas. Orang yang akan masuk Firdausil A'la jauh dari perbuatan keji itu. Kemudian syarat yang keempat, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang terhadap amanah dan janji mereka menjaga. Yang kelima, jadi mereka menjaga amanah, bukan seperti orang munafik. Kemudian yang keenam, syarat yang keenam, walladzina hum ala shalawatihim yuhafidun, yaitu orang-orang yang terhadap solat mereka menjaganya. Tadi sudah dibilang khusyuk di dalam solat, kemudian terakhir ditutup dengan solat lagi. Ini menunjukkan betapa pentingnya solat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, itulah ciri-ciri orang yang akan Allah berikan warisan. Ulaika humul warithun, mereka itulah para pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang akan mewarisi al-firdaus dan mereka di dalamnya kekal. Siapa yang tidak ingin firdaus? Siapa yang tidak ingin berada di surga yang paling tinggi? Siapa yang ingin hidup kekal di dunia? Tidak ada. Walaupun ingin tetap tidak bisa, tapi kekallah di surga, dan kekallah di surga firdaus. Itulah yang paling mulia, itulah yang paling bahagia, itulah pencapaian prestasi yang paling tinggi. Tidak ada prestasi yang lebih besar daripada masuk al-firdausil a'la. Maka semestinya orang yang berakal, orang yang beriman, dia akan mengerahkan kesungguhan, segala tenaga, segala pikiran, segala usaha dikerahkan semuanya untuk mencapai firdausil a'la. Tidak sebagaimana dia capek, repot, lelah mengejar dunia, tapi ketika mengejar akhirat dia malas-malasan. Kalau orang berakal, dia lebih mengejar akhirat daripada dunia. Dia lebih memilih akhirat yang kekal daripada dunia yang fana. Maka perhatikan kemana kita akan pergi. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah taufik untuk mengejar firdausil a'la. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wadaru al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Bertakwalah kepada Allah dan jauhilah segala perbuatan keji yang lahir maupun yang batin di dalam hati. Wa hafidhu ala ta'ati, dan jagalah ketaatan-ketaatan. Wa khudul jum'ati, dan hadir di hari Jumat. Wal jama'ati, dan salat berjamaah. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha amarakum bi amrin, bahwasanya Allah telah memerintahkan kepada kalian dengan satu perintah. Bada fihi binafsihi, Allah mulai dirinya sendiri. Wa thanna bi malaikatihi, kemudian menomorduakan malaikatnya. Faqala ta'ala walam yazal qailan aliman, dan Allah telah berfirman, dan terus Allah berfirman, dan Allah Maha mengetahui. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya telah bersalawat kepada, senantiasa bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan berilah salam dengan sepenuh hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Allahumma aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.